menampilkan sebuah bis tahanan melaju ke sebuah lapas khusus dan menurunkan beberapa napi untuk masuk ke sana. Penjara tersebut ternyata dikelola oleh kepala sipir jahat yang di dalamnya menanam opium, sehingga preman napi di sana bekerja sama mengamankan opium tersebut apapun resikonya. Terlihat beberapa napi baru disuruh mengenalkan diri dan menyebutkan kasus yang menyeret mereka ke penjara. Kini giliran seorang pemuda yang santai mengenalkan diri, dan setelahnya ia pun masuk, namun tiba-tiba alarm berbunyi yang membuat para penjaga memeriksa Ricky yang dikira membawa senjata. Setelah diperiksa ternyata tidak ada senjata melainkan beberapa peluru yang berada di dalam badannya. Semuanya kaget dan menanyakan kenapa ia tidak keluarkan peluru tersebut, dan Ricky pun menjawab itu sebagai kenang-kenangan. Kini Ricky masuk penjara kejam yang dipimpin kepala sipir terkuat yang di bawahnya ada asisten sipir. Kemudian penjara tersebut dibagi 4 sektor, di mana masing-masing sektor dipimpin satu penguasa dengan aturan sangat kejam. Pagi hari di kamar mandi lapas terlihat kakek tua bernama Ma, tahanan khusus pelanggaran lalu lintas yang masih dalam masa percobaan hukuman yang hampir selesai, diganggu Samuel, penguasa sektor utara, dan anak buahnya. Karena marah mainan yang ia buat untuk diberikan pada anaknya, selepas ia bebas, dihancurkan Samuel, ia pun lantas mengambil sugu untuk menyerang Samuel. Namun sial, karena ia disliding dan disuguh mukanya sampai rata. Datanglah penjaga menanyakan keributan tersebut, dan gobloknya ia malah menyalahkan Ma dan lanjut meninggalkan mereka. Samuel pun merasa dirinya paling berkuasa di sana dan lanjut meninggalkan Ma dengan sombong. Namun tiba-tiba kakinya disliding seseorang sampai matanya pecah tertusuk paku. Melihat hal ini anak buahnya menghampiri si prengkas yang ternyata adalah Ricky. Namun nampaknya anak buahnya takut seolah bisa melihat kemampuan Ricky dan ia pun mundur seketika. Merasa dipermalukan, Samuel pun meminta bantuan penjaga untuk mengeluarkan salah satu tahanan paling berbahaya yang bernama Joro untuk menghajar Ricky. Sedangkan Ma justru kini disalahkan para penjaga dan mencabut masa percobaannya sehingga ia tak jadi bebas. Dan ini adalah bentuk ketidakadilan dalam penjara di sana yang membuat Ma sedih. Sampai malam harinya penjaga menemukan Ma tergantung di balkon penjara. Mengetahui hal itu akibat ulah Samuel, Ricky pun keluar penjara menemui mayat Ma yang dibawa petugas sambil melepaskan borgol di tangan Ma karena ia telah meninggal, dan menyimpan mainan yang Samuel rusak tepat di atas mayat Ma. Ia pun terlihat sangat kesal karena ketidakadilan dalam penjara. Esok hari ketika semua napi sedang mandi, datanglah Joro dan menghajar Ricky sampai ngaceleng. Ricky pun bangkit dan balik menghajar Joro sampai perutnya bolong. Melihat Joro tewas, Samuel pun menyerang Ricky dengan paku di perutnya. Namun Ricky malah santai menahannya sampai paku tersebut menancap di tangannya. Namun ia hare-hare seolah tak merasakan sakit dan balik meriaskan perut Samuel sampai jari-jarinya parotong. Kemudian paku di tangannya dicabut dan Ricky pun menonjok Samuel sampai perutnya tembus ke punggung Samuel. Ricky pun diamankan penjaga, namun dihentikan Oscar, seorang ketua penguasa sektor utara sesungguhnya. Di sana, Oscar tidak mengajak Ricky bertarung melainkan meminta Ricky untuk ikut aturannya. Karena secara tidak langsung Ricky berada di sektor utara, wilayah kekuasaan Oscar. Di dalam ruangan terlihat Ricky seolah menahan kesakitan yang luar biasa akibat perkelahian yang mengeluarkan tenaga dalam atau ilmu cigung yang ia miliki dari pamannya. Di mana ia bisa menahan rasa sakit atau tidak merasakan sakit sedikit pun ketika dirinya terluka atau dianiaya orang lain. Namun setelahnya ia akan merasakan kesakitan yang luar biasa karena telah mengeluarkan banyak energi yang ia serap dari dunia lain. Itulah efek ilmu cigung yang ia miliki. Sambil menyalurkan energi ke dalam tubuhnya, Ricky pun mengingat kejadian di mana ia dapatkan ilmu cigung tersebut. Esok harinya Ricky dipanggil asisten sipir untuk dimintai keterangan. Ia juga menanyakan terkait peluru yang ada pada tubuh Ricky. Ricky pun tak menjawab sampai ia disuruh mengambil surat, juga foto wanita yang nampaknya punya hubungan dekat dengannya. Ketika Ricky memungut foto tersebut, tiba-tiba
Ricky tak memberi perlawanan. Bahkan setelah si asisten sipir memukulnya beberapa kali karena Ricky dianggap berbahaya bagi dirinya. Setelah membunuh Joro juga Samuel. Barulah setelah asisten sipir mengungkit wanita di foto, ia pun marah dengan mematahkan meja. Asisten sipir yang kaget langsung menembak Ricky. Namun mampu ia tahan menggunakan piring seng dan mendekatinya. Asisten sipir yang gemetaran merasa lega karena Ricky tak jadi memukulnya, hanya mengambil foto gadis tersebut, lalu pergi. Namun ternyata Cigung Ricky mampu melukai lawan walau tanpa mengenainya. Si asisten sipir pun berdarah hidungnya. Di dalam sel Ricky menatapi foto wanita yang nampaknya ia adalah pacar Ricky. Ia pun memainkan seruling sambil mengingat masa-masa indah bersama sang pacar. Esok hari terlihat si botak anak buah Samuel sedang dan berjoget ria setelahnya. Ia pun dikejutkan dengan teman-temannya yang menghalanginya karena dianggap sering mengadu dombakan seseorang. Bahkan ia juga yang mengakibatkan Mak bunuh diri. Di sana terlihat seseorang pria bernama Andre ingin membalas kelakuan si botak dengan membunuhnya sampai si botak terkencing-kencing meminta ampun pada Andre. Tak lama kemudian datanglah Oscar yang menahan Andre sambil mengatakan hanya ialah yang berhak menghukum seseorang, serta menyuruh Andre melupakan kejadian Mak bunuh diri. Merasa tak adil, Andre pun tak mau menghormati Oscar karena ia sendiri berlaku tidak adil. Hal ini membuat Oscar marah dan mengadek Andre tepat di bagian wajah. Kemudian datanglah asisten sipir yang mengangkat jempol pada Oscar sambil menyeret Andre yang sedang kesakitan. Oscar pun dipanggil ke ruangannya dan disuruh mengalahkan Ricky karena Oscarlah penguasa di sana. Ia diberi pisau oleh asisten sipir untuk menghabisi Ricky dan menggunakan Andre untuk memancing Ricky melawan Oscar. Karena reputasi sebagai penguasa sektor, Oscar pun tak mampu menolaknya. Esok harinya terlihat Oscar duduk di tiang salib di mana terlihat Andre diikat pada salib tersebut. Tak lama kemudian datanglah Ricky dengan santai. Tanpa basa-basi Oscar pun menantang Ricky karena ia penguasa sektor. Namun Ricky tak melawan, hanya menghindari serangan. Di sana ia minta keadilan Oscar agar ia bebaskan Andre, barulah Ricky akan melawan. Setelah teman-temannya bilang agar Ricky melawan karena nyawa Andre dalam bahaya, ia pun lantas melawan namun Oscar mengeluarkan pisau, juga menaburkan pasir ke mata Ricky sampai matanya keluar darah, dan tak melihat apapun. Dengan kondisi seperti itu, Oscar pun memotong nadi di tangan Ricky, lanjut menendangnya. Untungnya Ricky menemukan saluran air dan kemudian ia pukul dan muncratlah air. Hal ini ia manfaatkan untuk mengubah matanya. Sampai kini ia bisa melihat kembali. Keributan ini membuat seisi penjara heboh dan menonton perkelahian dari jendela sel. Melihat Ricky bisa melihat, Oscar pun kembali menyerang, namun ia mampu nyingcat dan memukul kepala Oscar sampai bola matanya keluar. Kemudian Ricky mengikat nadinya sendiri dengan cara manual, menggunakan tangan juga giginya tanpa dibius yang membuat siapa saja yang melihat merasa ngeri, ngarai juga lalinu. Setelah lukanya diobati dan pulih, kini Ricky pun menghampiri Oscar, namun ia malah menancapkan pisau di perutnya sendiri. Melihat hal ini, Ricky pun menghampiri untuk menolong Oscar, namun ternyata Oscar mengeluarkan pejitnya dan digunakan untuk mengikat leher Ricky. Kali ini Ricky benar-benar akan membunuh Oscar dengan mengangkatnya serta menonjoknya sampai tengkoraknya retak. Oscar pun tewas. Ricky pun mencabut salib dan menurunkan Andre, namun sayang nyawanya tak tertolong. Dan Ricky sangat menyalahkan asisten sipir yang kemudian para pendukung Ricky mengejar asisten sipir untuk mereka gebugin. Sampai dihentikan dengan kepala seseorang pecah dihajar Tarzan, penguasa sektor timur. Juga kedatangan para penguasa masing-masing sektor. Logan sektor barat, Tarzan sektor timur, dan Dragon penguasa sektor utara. Melihat hal ini, Ricky memilih mengurusi mayat Andre daripada melawan mereka. Ia pun melihat Sai yang selalu mengikuti Oscar terlihat murung karena Oscar telah mati. Kemudian saat terlihat berusaha menirukan Ricky yang meniup daun untuk menghasilkan suara merdu. Ricky pun mengajarkan Sa cara memainkannya, namun ia malah menangis sedih. Ricky yang kaget lantas bertanya, apakah kamu merindukan Oscar? Sa pun membuka mulut yang ternyata ada seseorang yang telah memotong lidahnya. Dari sini kemudian Ricky memberikan seruling miliknya agar Sa bisa bermain musik. Hal ini membuat Sa gembira. Saking gembiranya Sa berikan Ricky sebuah daun dan setelah Ricky cium, ternyata itu adalah opium. Ricky yang kaget kemudian bertanya di mana opium tersebut. Ternyata opium tersebut Sa peroleh dari sektor barat yang dikuasai oleh Logan.
Sial, karena hal ini diketahui Logan bahwa Sa sudah membocorkan rahasia pada Ricky. Logan yang panik kemudian curhat pada Dragon, juga Tarzan. Ia pun memanggil Sa dan menguliti hidup-hidup tepat di depan mayat Oscar. Rupanya, dulu Logan lah yang telah memotong lidah Sa. Mayat Sa yang tergeletak di sekitar sel membuat penghuni sel lain mencurigai Logan sebagai pelakunya. Hal ini membuat Ricky merasa bersalah karena telah membunuh Oscar sehingga Sa tidak ada lagi yang melindungi. Dan ia mulai geram atas semua kejadian di dalam penjara. Di tempat lain terlihat asisten sipil sangat kesal kepada Logan setelah mengetahui bahwa Ricky tahu tentang opium. Mereka pun dikejutkan dengan kebakaran sektor barat yang Logan kuasai, di mana di sana ditanam banyak opium. Logan pun bergegas pergi ke sektor barat dan mendapati kebun opiumnya ludes terbakar. Dan ternyata ini adalah ulah Ricky yang marah karena kematian Sa.